sekalian, apa kabar? Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada saat ini saya ingin membahas atau sharing kepada teman-teman terkait kesehatan. Nah, sesuai judul, tubuhmu mampu melawan virus corona. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk melawan virus corona? Tonton terus videonya, semoga video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Tubuhmu mampu melawan virus corona. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melawan virus corona? Terkait video sebelumnya, di sini kita akan membahas bagaimana penerapan pola hidup sehat untuk melawan virus corona. Nah, pertanyaannya, mengapa harus pola hidup sehat? Jawabannya, karena dengan melakukan pola hidup sehat, imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Sangat penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. Untuk yang pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh, kita disarankan untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Penelitian menunjukkan, orang yang banyak mengkonsumsi kedua jenis makanan tersebut cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Yang kedua, cukupi istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia. Nah, umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7 hingga 8 jam per hari. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus menghindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Nah, yang berikutnya, hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki resiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis. Nah, sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, resiko untuk terkena infeksi paru akan semakin besar. Nah, yang kelima, alokasikan waktu untuk berjemur di bawah sinar matahari. Teman-teman tentu telah banyak mendengar anjuran untuk berjemur sebentar di bawah sinar matahari. Sinar matahari disebutkan dapat memberi energi. Berjemur dalam waktu singkat pun bisa memperbaiki mood teman-teman sekalian. Nah, untuk yang berikutnya, poin yang keenam, rutin berolahraga. Nah, untuk rutin berolahraga saya ingin membahas khusus. Kenapa? Karena pasalnya, tetap aktif atau rutin berolahraga sangat penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini juga menjadi upaya agar tubuh tetap sehat selama pandemi berlangsung, sehingga tubuh tidak mudah terinfeksi. Nah, olahraga sendiri idealnya dilakukan 30 hingga 45 menit per hari, yang dilakukan selama 3 hingga 5 hari dalam waktu 1 minggu, dengan intensitas yang moderat atau sedang. Untuk olahraga intensitas sedang ini artinya saat teman-teman berolahraga, teman-teman masih bisa berbicara jelas walaupun dengan nafas yang terengah-engah. Nah, sebaiknya saat ini tidak dulu melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, karena olahraga dengan intensitas tinggi terdapat periode 3-84 jam di mana tubuh kita dalam imunitas yang rendah, yang rentan terserang penyakit atau terpapar infeksi. Nah, di sini saya ingin membagikan olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah selama pandemi COVID-19 dan olahraga tetap bisa kita lakukan saat bulan puasa. Yang pertama itu stretching atau pemanasan. Pertama adalah gerakan stretching atau pemanasan. Stretching merupakan gerakan yang dilakukan untuk meregangkan otot-otot di tubuh kita supaya tidak kaget saat melakukan olahraga yang lebih intens. Untuk pemanasan bisa kita lakukan dengan gerakan sederhana berikut. Saya sengaja mempercepat videonya agar teman-teman tidak bosan. Nah, untuk stretching atau pemanasan dilakukan
untuk seluruh tubuh, agar pada saat melakukan gerakan yang lebih intens, tubuh tidak mengalami cedera. Gerakannya cukup sederhana dan simpel, mulai dari kepala, tangan, serta kaki. Untuk hitungan gerakan, itu boleh 8-10 kali. Nah, yang kedua, gerakan yang bisa kita lakukan push up dan sit up. Setelah badan mulai panas, sedikit-sedikit bisa memulai push up dan sit up untuk menguatkan otot perut. Untuk gerakannya bisa dilakukan seperti berikut. Untuk variasi yang pertama, lebarkan tangan selebar bahu, lalu angkat bagian tubuh, dan teman-teman bisa melakukan 6-8 repetisi. Atau sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Untuk variasi yang kedua, teman-teman bisa melebarkan tangan sedikit serta melakukan seperti gerakan variasi yang pertama, lakukan 6-8 repetisi. Atau sesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman, yang penting jangan terlalu dipaksa. Untuk variasi gerakan ketiga, namanya push up diamond. Jadi posisikan tangan teman-teman seperti bentuk diamond, dan teman-teman mulai mengangkat tubuh seperti push up biasanya. Saya ingatkan lagi, lakukan repetisi 6-8 kali. Dan sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, untuk gerakan sit up, teman-teman bisa perhatikan di video. Teman-teman cukup menempelkan kaki di dinding dan berusaha mengangkat tubuh bagian atas. Usahakan tangan berada di depan dada. Nah, teman-teman juga bisa meminta bantuan orang lain untuk menahan kaki sehingga teman-teman lebih nyaman untuk mengangkat tubuh bagian atas. Lakukan gerakan ini 8-10 repetisi. Lakukan pengulangan setelah teman-teman beristirahat selama 20 detik. Nah, yang ketiga adalah plank. Plank adalah gerakan olahraga yang memosisikan posisi tangan termasuk bagian siku di lantai. Dengan posisi kaki lurus ke belakang seperti posisi push up. Saat sudah terbentuk posisi plank, maka kita harus menahan posisi tersebut dengan waktu yang telah ditentukan. Olahraga ini sangat diminati karena gerakannya yang tergolong simpel, tidak memerlukan alat dan bisa kita lakukan di rumah. Gerakannya seperti berikut. Nah, untuk posisi plank, teman-teman bisa perhatikan di video. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali melakukan plank, diharapkan mampu menahan posisi ini kurang lebih 20 hingga 30 detik. Namun jika kesulitan, teman-teman bisa melakukannya dalam waktu 15 detik. Setelah beristirahat 1 menit, teman-teman bisa melakukannya 1 kali lagi. Berikutnya yang keempat, kita bisa melakukan gerakan jogging santai. Setelah tubuh mulai sedikit panas, secara perlahan-lahan kita bisa jogging. Setelah itu, mulai berjalan secara bolak-balik di sekitar area pekarangan rumah kita. Nah, setelah dirasa cukup, kecepatan bisa ditambah dengan lari-lari kecil dan berputar cukup di area yang sama. Nah, untuk teman-teman yang ingin jogging di luar, diingatkan agar tetap menjaga jarak. Nah, semua gerakan yang sudah kita dengarkan tadi, yang kita lihat tadi, sebaiknya bisa dilakukan 30 menit menjelang berbuka puasa.
saya mengajak teman-teman sekalian untuk tidak menunggu sakit dulu, untuk mau menerapkan dan tertarik melakukan pola hidup sehat. Kita yang sudah berusaha sehat saja, belum tentu sehat mengikuti. Apalagi kalau kita tidak mau berusaha untuk melakukan pola hidup sehat. Nah, semoga teman-teman sekalian memiliki niat, komitmen yang kuat, serta melakukan hidup sehat dengan kesenangan hati. Semoga teman-teman selalu sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di video ini. Saya berharap kita dapat berbagi informasi terkait kesehatan di kolom komentar. Oke, salam sehat. Semoga teman-teman selalu sehat. Terima kasih.